Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil analisis jurnal kami bertemakan vitamin dalam pangan. Sebelum kita masuk ke pembahasan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Revika Dwi Arianti, Khairul Muna, Dewi Zulaiho, Rizky Ananda, Dewi Fitriah, Vida Amalia, Siti Ririn, dan Atika Nur Isanti. Judul jurnal yang pertama adalah analisis kadar vitamin C pada buah nanas segar atau Ananas Commosus elmer dan buah nanas kaleng dengan metode spektrofotometri UV vis. Yang kedua, analisis kandungan vitamin C bahan makanan dan minuman dengan metode iodometri. Yang ketiga, penetapan kadar vitamin C dan B1 pada buah naga merah atau Hylocereus lamerelhoek, Britton and Ross dengan metode spektrofotometri UV vis. Dan yang terakhir, analisis kandungan vitamin E pada buah Borasus flabelliferlin menggunakan High Performance Liquid Chromatography atau HPLC. Nah, jurnal yang pertama, analisis kadar vitamin C pada buah nanas segar dan buah nanas kaleng dengan metode spektrofotometri UV vis. Nama jurnal ini adalah Jurnal Wiyata tahun 2015, volume 2, nomor 1, halaman 34-38. Yang ditulis oleh Mardiana Prasetya Putri dan Yunita Herwidiani Sitiawati. Latar belakang dari jurnal ini adalah vitamin C memiliki sifat mudah larut dalam air. Oleh karena itu, pada waktu mengalami proses pengirisan, pencucian, dan perebusan, bahan makanan yang mengandung vitamin C akan mengalami penurunan kadarnya. Metode yang digunakan untuk menentukan kadar vitamin C salah satunya adalah metode spektrofotometri UV vis. Spektrofotometri UV vis digunakan untuk informasi baik analisis kualitatif maupun analisis kuantitatif. Rumusan masalah dari jurnal ini adalah bagaimana perbedaan kadar vitamin C pada buah nanas segar dibandingkan dengan kadar vitamin C pada buah nanas kaleng. Selanjutnya adalah teori. Jadi vitamin C berperan sebagai antioksidan, efektif mengatasi radikal bebas yang merusak sel atau jaringan, memiliki sifat mudah larut dalam air. Vitamin C dalam buah dan makanan akan rusak karena proses oksidasi oleh udara luar. Salah satu buah yang mengandung vitamin C adalah buah nanas. Yang selanjutnya yaitu metode. Yang pertama ada alat. Alat yang digunakan ada spektrofotometri UV vis, peralatan gelas, kertas saring, timbangan analitik, mortar, dan stamper. Kemudian ada pun bahan yang digunakan yaitu buah nanas segar dan buah nanas kaleng. Serta reagen yang digunakan yaitu aqueous bebas CO2 dan asam askorbat. Selanjutnya prosedur penelitian. Buah nanas segar dan buah nanas kaleng di mana yang digunakan untuk penentuan kadar vitamin C adalah daging buah nanas. Buah nanas segar dan buah nanas kaleng dipotong kecil-kecil kemudian dihaluskan. Selanjutnya daging buah nanas segar dan buah nanas kaleng yang sudah halus disaring dan filtratnya ditimbang sebanyak 5 gram, kemudian dilarutkan dengan aqueous bebas CO2 sebanyak 100 ml. Kemudian filtrat diencerkan dengan memipet masing-masing sebanyak 10 ml dan dilarutkan dengan aqueous bebas CO2 sebanyak 100 ml. Kadar vitamin C pada buah nanas segar dan buah nanas kaleng diukur absorbensinya dengan menggunakan spektrofotometri UV vis.
larutan blanko yang digunakan adalah aqueous, sedangkan larutan standar berupa asam askorbat. Data yang sudah diperoleh kemudian dianalisis menggunakan uji T untuk mencari perbedaan vitamin C antara buah nanas segar dan buah nanas kaleng. Yang selanjutnya hasil dan pembahasan. Berdasarkan hasil pemeriksaan kadar vitamin C pada buah nanas segar dan buah nanas kaleng, didapatkan hasil bahwa kadar vitamin C pada buah nanas segar sebesar 3,4274 ppm, sedangkan kadar vitamin C pada buah nanas kaleng sebesar 1,4225 ppm. Pada uji statistik dihasilkan nilai signifikan yaitu P lebih besar dari 0,05 sehingga data tersebut normal dan dilanjutkan dengan uji parametrik. Uji parametrik yang digunakan adalah uji T berpasangan. Hasil dari uji T berpasangan adalah P sama dengan 0,00. Berdasarkan penelitian perbedaan kadar vitamin C pada buah nanas dengan metode volumemetri dari buah nanas yang disimpan pada suhu dingin dan suhu kamar, terdapat perbedaan hasil kadar vitamin C di mana kadar vitamin C tertinggi diperoleh pada buah nanas yang disimpan pada suhu dingin. Kandungan vitamin C dalam buah dan makanan akan rusak karena proses oksidasi oleh udara luar, terutama jika dipanaskan. Oleh karena itu, penyimpanan dilakukan pada suhu rendah atau di lemari es dan pemasakan yang tidak sampai menyebabkan perubahan warna pada makanan yang mengandung vitamin C. Kadar vitamin C pada buah nanas kaleng lebih kecil daripada buah nanas segar. Hal ini dikarenakan vitamin C memiliki sifat yang mudah larut dalam air dan juga mudah teroksidasi oleh udara luar maupun terkena panas. Faktor lain yang membuat kadar vitamin C pada buah nanas kaleng berkurang yaitu karena adanya pemanasan pada proses pengolahan dan bergantung pula pada lama penyimpanan nanas kaleng tersebut. Jadi, kesimpulannya berdasarkan hasil penelitian penentuan kadar vitamin C pada buah nanas segar dan nanas kaleng dengan menggunakan metode spektrofotometri UV vis didapatkan hasil kadar vitamin C berturut-turut yaitu 3,4274 ppm dan 1,4225 ppm. Analisis jurnal yang kedua yaitu analisis kandungan vitamin C bahan makanan dan minuman dengan metode iodometri. Identitas jurnal, nama jurnal Science Education and Application Journal tahun 2020, volume 2, nomor 1, halaman 35 sampai 42. Penulis Nelius Hareva, Nella Veronica, Angel Ciarakana, Romelia Hitagalung, Donna Catherine, Yongki Vianus Bella, Universitas Kristen Indonesia, Jakarta. Latar belakang dari analisis jurnal yang kedua adalah vitamin C merupakan senyawa esensial bagi tubuh manusia yang sumbernya melimpah baik alami maupun buatan. Kadar vitamin C sangat dipengaruhi oleh perlakuan yang diberikan selain jenis bahan yang menjadi sumber vitamin C. Berdasarkan studi literatur, yaitu memaparkan bahwa kandungan vitamin C buah nanas segar jauh lebih tinggi dibanding buah nanas yang sudah diolah menjadi produk kalengan. Penyimpanan sumber vitamin C juga mempengaruhi kadar dari vitamin C. Semakin lama bahan sumber vitamin C disimpan, maka kadar vitamin C dalam bahan tersebut akan semakin menurun. Perlakuan berupa evaporasi dan fermentasi dapat mempengaruhi kadar vitamin C. Lama fermentasi akan menghasilkan vitamin C yang optimum pada lama waktu fermentasi yang sesuai.
Pada bahan makanan dan minuman yang diyakini masyarakat mengandung vitamin C yaitu buah nanas, minuman kemasan, dan cabai merah. Kandungan vitamin C dari bahan makanan maupun minuman yang menjadi sumber vitamin C tersebut perlu diketahui oleh masyarakat sehingga dapat memprediksi kebutuhannya akan vitamin C. Oleh sebab itu, dibutuhkan analisis kadar vitamin C sehingga untuk menganalisisnya dapat menggunakan analisis konvensional maupun modern. Pada analisis konvensional, banyak metode yang dapat digunakan untuk menganalisis kadar vitamin C dalam suatu sampel. Nah, salah satunya yaitu metode iodometri. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalahnya adalah yang pertama, bagaimana kadar vitamin C dari bahan makanan dan minuman seperti buah nanas, minuman kemasan, dan cabai merah yang dianalisis dengan metode iodometri. Kemudian yang kedua, berapa kandungan vitamin C yang harus dikonsumsi setiap harinya berdasarkan kadar vitamin C dari bahan makanan dan minuman tersebut. Teori, vitamin C merupakan suplemen bagi tubuh manusia yang dapat diperoleh dari bahan makanan dan minuman. Sumber vitamin C dapat berupa buah-buahan, sayur-sayuran, ikan, dan beberapa produk olahan lainnya. Usaha pemenuhan vitamin C bagi tubuh manusia dapat dilakukan dengan sistem akumulasi. Artinya, manusia dapat mengkonsumsi beberapa bahan makanan atau minuman untuk memenuhi kadar vitamin C. Pemenuhan kadar vitamin C dalam tubuh manusia tidak tergantung pada satu jenis bahan makanan atau minuman saja. Buah nanas merupakan bahan makanan yang direkomendasikan untuk dikonsumsi dalam upaya memenuhi kadar vitamin C tubuh. Pemenuhan vitamin buah nanas merupakan metode yang minim dampak negatif kecuali bagi yang dilarang dokter karena penyakit tertentu. Minuman kemasan merupakan vitamin C olahan dengan komposisi yang menyerupai komposisi dasarnya, namun tidak dianjurkan untuk dikonsumsi terus-menerus karena ada kandungan tertentu yang berbahaya bagi tubuh apabila dikonsumsi secara berlebihan. Cabai merah juga merupakan salah satu bahan alami yang efektif untuk dijadikan sumber vitamin C. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Pada penelitian ini, alat yang digunakan adalah seperangkat alat titrasi, alu, mortar, Erlenmeyer, kertas saring, dan pipet tetes. Sedangkan bahan yang digunakan yaitu buah nanas, minuman kemasan, dan cabai merah. Untuk reagennya, menggunakan larutan iodium dan larutan amilum. Kemudian, prosedur penelitian. Yang pertama adalah dilakukan preparasi sampel, di mana buah nanas dan cabai merah dibersihkan dari pengotor, kemudian dihancurkan dengan alu. Setelah sampel hancur, kemudian disaring untuk memisahkan filtrat dan residu. Filtrat cabai merah dan nanas, serta sampel minuman diambil masing-masing sebanyak 1 gram dan ditempatkan ke dalam Erlenmeyer yang berbeda. Kemudian langkah yang kedua, yaitu ditambahkan larutan iodium sebanyak 0,1 ml pada masing-masing sampel preparat. Selanjutnya, dirancang alat titrasi dengan larutan iodin sebagai pentiter sebanyak 50 ml. Langkah yang keempat, yaitu dilakukan penambahan 2 tetes larutan amilum pada masing-masing sampel preparat. Yang kelima, dilakukan titrasi pada sampel preparat hingga mengalami perubahan warna. Keenam, setelah titik akhir titrasi tercapai, volume larutan pentiter yang terpakai dicatat dan dianalisis untuk masing-masing sampel. Dan langkah yang terakhir yaitu dilakukan olah data hasil penelitian untuk mendapatkan kadar vitamin C pada sampel. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Nah, berdasarkan data analisis kadar vitamin C dengan metode iodometri, kemudian diperoleh hasil sebagai berikut. Yang pertama, pada buah nanas mengandung 2,286 mg vitamin C dalam 1 gram sampel, sehingga menunjukkan bahwa manusia membutuhkan sekitar 18-68 gram buah nanas per harinya
untuk memenuhi 40-90 mg vitamin C yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua, pada minuman kemasan mengandung 2,204 mg vitamin C dalam 1 gram sampel, sehingga menunjukkan bahwa manusia membutuhkan sekitar 20-70 gram per harinya bahan minuman kemasan untuk memenuhi 40-90 mg vitamin C yang dibutuhkan. Yang ketiga, pada cabai merah mengandung 0,044 mg vitamin C dalam 1 gram sampel, sehingga menunjukkan bahwa manusia membutuhkan sekitar 56-106 gram cabai merah per harinya untuk memenuhi 40-90 mg vitamin C yang dibutuhkan. Nah, berdasarkan perbandingan kadar vitamin C pada bahan makanan dan minuman tersebut, dapat diketahui bahwa buah nanas mengandung vitamin C tertinggi jika dibandingkan dengan minuman kemasan dan cabai merah, sehingga tidak ada salahnya jika buah nanas merupakan bahan makanan yang direkomendasikan untuk dikonsumsi masyarakat dalam upaya memenuhi kebutuhan kadar vitamin C dalam tubuh. Pada minuman kemasan mengandung vitamin C tertinggi kedua, sehingga dapat dikonsumsi manusia untuk memenuhi kebutuhan vitamin C, namun tidak dianjurkan secara terus-menerus karena kandungan dalam minuman kemasan justru akan berbahaya bagi tubuh jika dikonsumsi secara berlebihan. Selanjutnya, pada bahan makanan cabai merah mengandung kadar vitamin C terendah jika dibandingkan dengan buah nanas dan minuman kemasan. Cabai merah merupakan bahan alami sebagai penyedap rasa, di mana sebagian besar makanan mengandung cabai merah, sehingga cabai merah menjadi sumber akumulatif yang efektif untuk memenuhi kebutuhan akan vitamin C. Nah, berdasarkan hasil penelitian, kemudian dapat disimpulkan bahwa yang pertama, pada buah nanas mengandung 2,286 mg vitamin C, maka manusia membutuhkan 18-68 gram buah nanas per harinya untuk memenuhi kebutuhan vitamin C ideal. Yang kedua, pada minuman kemasan mengandung 2,204 mg vitamin C, maka manusia membutuhkan sekitar 20-70 gram minuman kemasan per harinya untuk memenuhi kebutuhan vitamin C ideal. Kemudian yang terakhir, pada cabai merah mengandung 0,044 mg vitamin C, maka manusia membutuhkan sekitar 56-106 gram cabai merah per harinya untuk memenuhi kebutuhan vitamin C ideal. Selanjutnya, analisis jurnal ketiga dengan judul Penetapan Kadar Vitamin C dan B1 pada buah naga merah dengan metode spektrofotometri UV-Vis. Dengan identitas jurnal, nama jurnal Farmasi Hygieia tahun 2019, volume 11, nomor 2, halaman 121-132. Penulis 1. Boy Chandra, Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Padang. 2. Zulharmita. 3. Winda Dian Putri, dari Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Padang. Dengan latar belakang jurnal yaitu buah naga atau dalam bahasa Inggris pitaya adalah salah satu buah dari beberapa jenis kaktus dari marga Hylocereus dan Selencereus. Hylocereus polycyzus atau buah naga merah memiliki kadar kemanisan yang lebih tinggi dibanding buah naga putih, yaitu mencapai 13-150 Brix. Berdasarkan penelitian uji praklinis yang telah dilakukan, buah naga merah memiliki efek potensial dalam memperbaiki kondisi hiperkolesterolemia, memiliki efek potensial dalam memperbaiki kondisi hiperglikemia dan dislipidemia. Diketahui memiliki efek terhadap penurunan kadar gula dan memiliki efek hipoglikemik.
Vitamin merupakan salah satu molekul organik yang sangat diperlukan tubuh untuk proses metabolisme dan pertumbuhan yang normal. Vitamin tidak dapat dibuat oleh tubuh manusia dalam jumlah yang cukup. Oleh karena itu harus diperoleh dari bahan pangan yang dikonsumsi. Vitamin juga memiliki peranan spesifik di dalam tubuh dan dapat pula memberikan manfaat kesehatan. Bila kadar senyawa ini tidak cukup, tubuh dapat mengalami suatu penyakit. Berdasarkan dari beberapa penelitian sebelumnya, telah dilakukan pengujian terhadap kadar vitamin C pada buah naga merah. Diuji dengan metode berbeda dan didapatkan hasil yang berbeda pula. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Laili pada tahun 2017 dengan menganalisis vitamin C pada buah naga merah dengan variasi waktu penyimpanan secara titrasi iodometri. Dari hasil penelitian diperoleh kadar vitamin C yakni sebesar 0,03136% yang merupakan kadar vitamin C tertinggi dengan variasi penyimpanan yakni pada hari ke-0 dan kadar terendah pada hari ke-20 sebesar 0,00141%. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Rohim pada tahun 2016 dengan metode iodometri dengan variasi waktu penyimpanan yang berbeda, yaitu dengan pengemasan dan tanpa pengemasan, dan didapatkan kadar vitamin C selama penyimpanan mengalami peningkatan hingga hari ke-6 yaitu 19,6784 mg per 100 gram sampel. Kemudian mengalami penurunan hingga hari ke-8 yaitu 14,8017 mg per 100 gram sampel. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Risnayanti pada tahun 2015 dengan metode iodometri. Didapatkan kadar buah naga merah sebesar 5,28 mg per 100 gram dengan buah naga putih sebesar 7,29 mg per 100 gram. Atas dasar informasi tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan uji kadar vitamin pada buah naga merah. Adapun vitamin yang akan diuji kadarnya yaitu vitamin C dan vitamin B1 pada buah naga merah secara spektrofotometri UV vis. Dengan rumusan masalah 1. Adakah kandungan vitamin C dan vitamin B pada buah naga merah secara kualitatif? 2. Bagaimana menentukan kadar vitamin C dalam buah naga merah? 3. Bagaimana menentukan kadar vitamin C dalam buah naga merah? Dengan teori jurnal yaitu buah naga adalah salah satu buah dari beberapa jenis kaktus dari marga Hylocereus dan Selenicerius. Buah naga merah memiliki kadar kemanisan yang lebih tinggi dibandingkan buah naga putih, yaitu mencapai 13-150 brik. Vitamin merupakan suatu molekul organik yang sangat diperlukan tubuh untuk proses metabolisme dan pertumbuhan yang normal. Vitamin-vitamin tidak dapat dibuat oleh tubuh manusia dalam jumlah yang cukup. Oleh karena itu harus diperoleh dari bahan pangan yang dikonsumsi. Berdasarkan kelarutannya, vitamin dibagi dalam kelompok vitamin yang larut air dan vitamin yang tidak larut air tetapi larut dalam lemak. Vitamin yang larut lemak adalah vitamin A, D, E, dan K, dan vitamin yang larut air adalah vitamin C dan vitamin B kompleks. Selanjutnya adalah metode. Alat dan bahan yang digunakan yaitu alatnya seperangkat alat spektrometer UV visible, blender, timbangan analitik, pipet ukur, gelas piala, labu ukur, pipet volume, tabung reaksi, corong, rak tabung reaksi, pH meter, spatel, vial gelas, pipet tetes, batang pengaduk, bola hisap,
tisu, dan kertas saring Wetman nomor 1. Bahannya buah naga merah, buah ascorbat murni, vehling A dan vehling B, kalium permanganat, vitamin B1 murni, polivinil alkohol, biru bromtimol, amonium hidroksida, amonium klorida, metanol, asam asetat, amonia, kalium heksasianoferat, timbal 2 asetat, aquades, natrium hidroksida, N-butanol, dan plat KLT silika gel 60 F254. Pembuatan larutan uji untuk vitamin C. Yang pertama, spektrofotometri ultraviolet. Buah naga yang masak dibersihkan, kemudian dikupas, dipotong kecil-kecil, kemudian dihancurkan menggunakan blender. Kemudian, timbang 2,5 gram buah naga merah yang telah dihaluskan, dimasukkan ke dalam labu ukur 50 ml. Lalu ditambahkan aquades hingga 50 ml. Kemudian dihomogenkan dan disaring dengan kertas saring. Filtrat diambil sebanyak 35 ml, dimasukkan ke dalam labu ukur 50 ml, tambahkan aquades hingga tanda batas. Yang kedua, dengan KLT. Buah naga yang sudah dihaluskan ditimbang sebanyak 2,5 gram, masukkan sampel ke dalam Erlenmeyer 100 ml. Tambahkan 20 ml aquades. Lalu campuran diaduk menggunakan vortex mixer, kemudian disaring untuk diambil filtratnya dan tambahkan 30 ml metanol. Kemudian larutan disaring, filtrat diambil sebanyak 25 ml, kemudian lakukan identifikasi. Pembuatan larutan uji untuk vitamin B1. Pertama, menggunakan spektrofotometri sinar tampak. Buah naga yang masak dibersihkan, kemudian dikupas, dipotong kecil-kecil, kemudian dihaluskan menggunakan blender. Kemudian ditimbang dengan timbangan analitik sebanyak 25. Pembuatan larutan uji untuk vitamin B1. Yang pertama, menggunakan spektrofotometri sinar tampak. Buah naga yang masak dibersihkan, kemudian dikupas, dipotong kecil-kecil, kemudian dihaluskan menggunakan blender. Kemudian ditimbang dengan timbangan analitik sebesar 2,5 gram. Masukkan sampel ke dalam Erlenmeyer 50 ml. Cukupkan dengan aquades sampai tanda batas. Kocok homogen, kemudian saring, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml, cukupkan dengan aquades sampai tanda batas. Tunggu kurang lebih 1 jam. Yang kedua, menggunakan KLT. Buah naga yang sudah dihaluskan ditimbang sebanyak 2,5 gram. Masukkan sampel ke dalam Erlenmeyer 100 ml, tambahkan 20 ml aquades. Lalu campuran diaduk menggunakan vortex mixer dan tambahkan 30 ml etanol. Kemudian larutan disaring. Filtrat diambil sebanyak 25 ml, kemudian lakukan identifikasi. Hasil dan pembahasan. Setelah dilakukan penelitian tentang penetapan kadar vitamin C dan vitamin B1 pada buah naga merah, Hylocereus, Lemairer, Hughes, Britton, and Ross, dengan menggunakan metode spektrofotometri ultraviolet sinar tampak, didapatkan hasil sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi vitamin C melalui analisa kualitatif dengan reaksi warna, yaitu direaksikan dengan bereaksi Vehling dan kalium heksasianoferat 0,1%. Didapatkan hasil positif mengandung vitamin C. Kedua, identifikasi vitamin B1 melalui analisa kualitatif dengan reaksi warna, yaitu dengan bereaksi tiokrom dan timbal asetat, didapatkan hasil positif mengandung vitamin B1. Identifikasi vitamin C melalui analisa kualitatif dengan reaksi warna, yaitu direaksikan dengan bereaksi Vehling dan kalium heksasianoferat 0,1, didapatkan hasil positif mengandung vitamin C. Identifikasi vitamin B1 melalui analisa kualitatif dengan reaksi warna,
yaitu dengan bereaksi tiokrom dan timbal asetat, didapatkan hasil positif mengandung vitamin B1. Yang kelima, analisis kualitatif dengan KLT pada penentuan vitamin C diperoleh nilai RF untuk perbandingan vitamin C adalah 0,68 dan nilai RF untuk sampel adalah 0,68. Yang keenam, analisis kualitatif dengan KLT pada penentuan vitamin B1 diperoleh nilai RF untuk pembanding vitamin B1 adalah 0,46, nilai RF untuk sampel adalah 0,46, dan nilai RF untuk pembanding positif sampel adalah 0,46. Perhitungan regresi pada spektrofotometri ultraviolet diperoleh persamaan Y sama dengan min 0,0188 plus 0,09414X dengan koefisien kolerasi 0,9992. Perhitungan regresi pada spektrofotometri sinar tampak diperoleh persamaan Y sama dengan 0,62689 plus 0,04953X dengan koefisien kolerasi 0,99994. Kesimpulannya, adanya kandungan vitamin C dan vitamin B1 pada buah naga merah Hylocereus polyrhizos yang diuji secara kualitatif. Yang kedua, kadar vitamin C dalam buah naga merah dapat ditentukan dengan metode spektrofotometri ultraviolet dengan perhitungan kadar rata-rata vitamin adalah 0,0151%. Kadar vitamin B1 dalam buah naga merah dapat ditentukan dengan metode spektrofotometri sinar tampak dengan perhitungan kadar rata-rata vitamin B1 adalah 0,1023%. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu pada analisis jurnal keempat yang berjudul Analisis kandungan vitamin E pada buah Borassus flabellifer lin atau buah siwalan menggunakan High Performance Liquid Chromatography atau HPLC. Nah, adapun identitas jurnal keempat ini yaitu nama jurnalnya Mutiara Medica pada tahun 2013, volume 13, nomor 3, halaman 143 sampai 150 yang ditulis oleh Hari Widada, lulusan dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Nah, adapun yang melatar belakangi dari penelitian jurnal ini yaitu Indonesia sebagai negara kepulauan dengan sekitar 17.805 pulau yang memiliki garis pantai sepanjang lebih dari 800.000 km. Nah, siwalan atau flabellifer lin adalah salah satu tanaman jenis palma yang dapat tumbuh baik di ekosistem pantai dan telah diketahui mempunyai banyak manfaat. Bagian yang banyak dimanfaatkan dari pohon flabellin adalah daun dan nira yang dihasilkan dari proses penyadapan yang diperdagangkan dalam bentuk nira segar maupun diolah menjadi produk gula. Sementara pada buah dimanfaatkan adalah bijinya yang bertekstur seperti gelatin dengan rasa cairan seperti air kelapa. Lalu, vitamin E itu hanya disintesis di dalam tanaman dan sumber terbanyak adalah tanaman yang menghasilkan minyak. Nah, sebagai tanaman jenis palma-palmaan, maka buah flabellifer lin diduga mengandung minyak dan senyawa larut minyak. Nah, adapun metode untuk menganalisis kandungan senyawa larut minyak yang terdapat pada daging buah flabellifer lin, khususnya kandungan vitamin E menggunakan High Performance Liquid Chromatography atau HPLC. Nah, apa sih yang menjadi rumusan masalah dari penelitian jurnal ini? Adapun rumusan masalahnya yaitu
Apakah terdapat kandungan vitamin E pada buah Flabberliferlin dan berapa besar kandungan vitamin E pada buah Flabberliferlin? Adapun teori yang mendasari penelitian ini yaitu yang pertama, vitamin E adalah vitamin yang larut dalam minyak, bersifat non-toksik. Vitamin E secara alami hanya disintesis oleh tanaman, dan sumber terbanyak dari vitamin E adalah jenis tanaman yang menghasilkan minyak. Lalu, teori yang kedua yaitu siwalan atau Flabberliferlin adalah satu tanaman jenis palma yang dapat tumbuh baik di ekosistem pantai dan telah diketahui mempunyai banyak manfaat. Bagian yang banyak dimanfaatkan dari pohon B. Flabberliferlin adalah daun dan nira yang dihasilkan dari proses penyadapan yang diperdagangkan dalam bentuk nira segar maupun diolah menjadi produk gula. Sementara pada buah dimanfaatkan adalah bijinya yang bertekstur seperti gelatin dengan rasa cairan seperti air kelapa. Teori yang ketiga yaitu metode HPLC atau yang disebut dengan High Performance Liquid Chromatography adalah metode yang banyak digunakan untuk menetapkan tocopherol dan tocotrienol dalam sediaan makanan atau nutrisi lainnya. Selanjutnya adalah metode. Adapun alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yang pertama ada gelas, corong pisah, rotatory evaporator, serta alat HPLC. Untuk bahan-bahannya yaitu buah B. Flabberliferlin, etanol, heksana, etil asetat, serta asam asetat. Untuk sampel yang digunakan yaitu ada dua macam, sampel kering berupa simplicia dari buah B. Flabberliferlin dan sampel segar berupa daging buah basah dari buah B. Flabberliferlin. Untuk prosedur penelitian yaitu analisis HPLC kandungan vitamin E, tocopherol dan tocotrienol dalam komponen minyak buah B. Flabberliferlin dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, kita setting dulu sistem HPLC-nya sesuai dengan petunjuk. Yang kedua yaitu membilas sistem dengan fase gerak selama 10 menit dengan kecepatan alir sekitar 1,5 mm per menitnya. Selanjutnya menghubungkan kolom dengan detektor. Langkah selanjutnya yaitu menyetimbangkan kolom dengan fase gerak pada kecepatan alir 1,5 mm per menitnya sampai baseline stabil. Langkah selanjutnya menginjeksikan sampel, dan langkah yang terakhir yaitu analisis menggunakan fase gerak dengan kecepatan alir sekitar 1,5 mili per menitnya atau fase normal. Selanjutnya, hasil dan pembahasan dari penelitian ini yaitu analisis vitamin E dalam buah B. Flabberliferlin sukar dilakukan pemisahan komponen penyusunnya dalam campuran vitamin E yaitu tocopherol dan tocotrienol karena keterbatasan sensitivitas dan resolusi dari alat HPLC yang digunakan. Nah, hasil yang diperoleh adalah kadar vitamin E total. Hal ini ditunjukkan dari hasil kromatogram dan data luas puncak yang hanya menunjuk satu puncak. Untuk gambarnya silahkan diamati pada gambar di samping. Nah, analisis kandungan vitamin E dalam buah B. Flabberliferlin ini dilakukan terhadap ekstrak yang diperoleh dengan cara ekstraksi kering dan basah. Hasil analisis pada ekstraksi kering diperoleh kadar rata-rata sebesar 3,19 atau kurang lebih 0,12%. Sedangkan analisis terhadap ekstraksi buah basah didapat hasil rata-rata sebesar 4,76 atau kurang lebih 0,17%. Hasil analisis pada ekstrak basah lebih besar disebabkan oleh faktor stabilitas senyawa vitamin E terhadap pengaruh suhu.
Nah, pemanasan yang dilakukan pada proses pengeringan ekstrak menyebabkan rusaknya kandungan vitamin E pada sampel. Nah, jadi kesimpulannya yaitu dalam buah B. flabelliferlin terdapat kandungan vitamin E dan kadar rata-rata ekstrak kering buah B. flabelliferlin sebesar 3,19% sampai 0,12% dan rata-rata ekstrak basah B. flabelliferlin sebesar 4,76% sampai 0,17%. Baiklah, demikian pemaparan dari kelompok kami mengenai hasil analisis jurnal vitamin dalam pangan. Semoga bermanfaat. Apabila ada kurangnya dan salahnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.